Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kisah tentang negeri Saba yang dipimpin seorang ratu cantik bernama Ratu Balqis berawal dari kisah Nabi Sulaiman dan para prajuritnya yang sedang beristirahat ketika melakukan sebuah perjalanan panjang. Seekor burung yang bernama burung hudhud ditugasi untuk mencari sumber air. Di tengah perjalanan, burung hudhud bertemu dengan burung yang lainnya. Sialnya, ia pergi bersama burung itu. Burung hudhud tak kunjung datang menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang sudah menunggu mencari-cari keberadaan burung itu. Ia merasa kesal, bahkan ingin menyembelihnya apabila nanti burung hudhud kembali. Beberapa saat kemudian datanglah burung hudhud. Singkat cerita, burung hudhud tidak jadi disembelih karena ia membawa sebuah kabar kepada Nabi Sulaiman. Kabar itu berisi tentang apa yang burung hudhud lihat selama kepergiannya. Burung hudhud menceritakan bahwa ia melihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang menyembah matahari bersama kaumnya. Mendengar berita itu, dengan segera Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat dan menyuruh burung hudhud untuk mengirimkan surat itu kepada Ratu Balqis di kerajaan Saba. Surat itu berisikan perintah untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lain selain Allah. Mendapati surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para petinggi kerajaan. Mereka mengadakan pertemuan. Di antara para petinggi itu ada yang mengusulkan untuk berperang melawan Nabi Sulaiman. Akan tetapi, Ratu cantik yang penuh hikmah itu tidak langsung menyetujui usulan para petinggi kerajaan. Ratu cantik yang masih berusia muda itu lebih memilih untuk menjajaki seberapa kuat Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Ratu Balqis mengirimkan utusan kepada Nabi Sulaiman, akan tetapi utusan itu tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa perhiasan-perhiasan yang paling mewah yang ada di istana Saba. Kemudian para prajurit itu diutus untuk mengirimkan perhiasan-perhiasan itu. Ternyata Nabi Sulaiman menolak perhiasan tersebut dan memerintahkan utusan kerajaan Saba untuk membawanya kembali. Singkat cerita, Ratu Balqis mengikuti agama yang telah diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Pada masa kepemimpinan Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, negeri Saba menjadi negeri yang paling makmur, juga menjadi negeri percontohan bagi negeri yang lainnya. Terbukti dari hasil alam yang melimpah, di dalamnya terdapat kebun yang sangat luas, di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang diapit oleh kedua gunung. Tanah negeri Saba sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Sampai-sampai ada yang mengisahkan apabila ada orang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar dari kebun, keranjang tersebut penuh dengan buah-buahan meskipun tanpa harus memetik buah dari pohonnya. Ada kisah juga yang menyatakan bahwa di negeri Saba tidak ditemukan binatang seperti nyamuk, lalat, serangga, kalajengking ataupun ular. Kemakmuran negeri Saba digambarkan apabila ada orang yang bepergian 10 hari 10 malam di negeri tersebut, maka ia akan aman. Ia tidak akan kelaparan meskipun tanpa membawa bekal sekalipun, karena ia dapat mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sepanjang perjalanan. Saba adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sekitar 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Saba benar-benar sesuatu yang sangat fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Laisa bi ardin wala imra'atin, walakinnahu rajulun walada 'asharatan minal arabi, fatayamana sittatun wa tasya'ama arba'atun." Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam. Di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Saba. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Madzih, Kindih, Al-Az, Al-Ash'ariyun, Anmar, dan Himyar. Adapun yang menempati wilayah Syam, mereka adalah Lakhm, Judzam, Amilah, dan Ghassan. Hadis riwayat Ahmad. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Saba adalah Abdu Asyams,
Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab diambil dari nama-nama anak Saba. Awalnya kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya adalah Syarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini terjadi antara tahun 1310 Masehi sampai 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Dahulu kala, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya hubungan dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Saba sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang sangat melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat, hidup, dan sangat dinamis. Tanah di negeri Saba sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran, serta pohon-pohon yang lainnya. Yang membuat tanah di Ma'rib menjadi subur adalah karena adanya bendungan Ma'rib, atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan dalamnya 16 meter. Bendungan ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Sejarah telah mencatat bahwa yang membangun bendungan Ma'rib adalah Raja Saba' bin Yashjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Balkis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Balkis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Saba tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka. Bendungan itu mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sebelum Ratu Balkis masuk Islam, kaum Saba adalah kaum penyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah Ratu Balkis masuk Islam, kaumnya berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Di dalam Quran surat Saba ayat 16 dijelaskan, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir al-arim. Penyebab hancurnya bendungan Ma'rib yang pertama adalah tentu saja karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan akibat dari kaum Saba yang kufur kepada nikmat Allah terhadap mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia, agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang besarnya lebih besar dari kucing menjadi penyebab runtuhnya bendungan Ma'rib. Subhanallah. Betapa mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan bendungan raksasa tersebut, meskipun hanya dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, yaitu tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Saba, sementara bendungan mereka butuh untuk dipugar, butuh untuk diperbaiki karena telah dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuh-tumbuhan yang dulunya tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Dan sangat ironis, Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kisah kaum Saba dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian. Bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Negeri Saba yang dulunya sangat subur, makmur dan mempunyai banyak jenis buah dan sayuran, Allah luluh lantakkan mereka. Allah hancurkan semuanya, lalu Allah ganti buah-buahan dan sayuran itu dengan tanaman-tanaman yang berbuah sangat pahit. Pohon asel, pohon yang besar tapi tidak berbuah, dan pohon sider, pohon yang berduri dengan buah yang kecil dan hanya berbuah sekali dalam setahun. Allah mengabadikan kisah kaum Saba di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama Surat Saba. Hal itu tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa ingat, selalu mengingat apa yang terjadi pada kaum itu. Demikian pula negeri kita, Indonesia, yang disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Tongkat yang dilemparkan ke atas tanah akan tumbuh menjadi pohon. Batu yang dilemparkan ke atas tanah akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu. Demikianlah gambaran kesuburan Indonesia. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Saba agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Di dalam Quran surat Saba ayat 19 disebutkan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang baru kita dengarkan ini tadi.